Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wal awwal bil awwalin kana qablahu wa huwa al-akhir bil akhir yakunu ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsun rahmatan lil 'alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idin masaq. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang pertama menyambung Ustadz Burhan ya, dan seluruh jajaran tim dari DPC Antapani yang terkenal dengan inovasi tingkat tinggi, inovasi tiada henti katanya. Ya, terus berjuang di barisan dakwah ini yang mudah-mudahan banyak hal, banyak cerita yang tentunya kalau berbicara tentang pengurusan jenazah ini menjadi salah satu wasilah, sebetulnya wasilah dakwah yang sangat besar. Makanya dalam proses ini tentunya perlu banyak hal yang akan kita diskusikan, sehingga bukan hanya sekedar satu pemaparan pengetahuan tentang pengurusan jenazah, tapi bagaimana proses ini menjadi sebuah proses yang tidak terlepaskan dalam bagian dakwah. Untuk yang lainnya mohon secara mandiri memute sendiri ya, atau ada hostnya mohon di all mute biar tidak ada suara-suara lain. Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu ya, nama saya Hari Gunawan Solisi Azhi. Saya lahir di Bandung 50 tahun yang lalu. Jadi bulan ini insya Allah genap setengah abad ya, mengarungi kehidupan, dan setengahnya saya gunakan untuk mengurus jenazah ya. Ditambah dengan tahun pandemi ini, total sebetulnya sudah lebih dari 1.400 orang ya saya urus ya, dengan berbagai jenazah yang bolong-bolong, yang terbakar, yang tenggelam, HIV, kanker, macam-macam. Dan ini juga sekarang saya ditunggui mengurus jenazah yang kanker usus, yang pecah ususnya pada takut memandikan. Saya sekarang di sini langsung meluncur ya, untuk mengurus jenazah yang COVID, tidak COVID, semi COVID, di COVID kan. Sampai membongkar kuburan kemarin ya, membongkar kuburan ke Cikadut ya, dan berbagai juga, termasuk membuat SOP pengurusan jenazah COVID di beberapa rumah sakit ternama di Kota Bandung. Alhamdulillah, berbagi pengalaman indahnya mengurus jenazah sebetulnya ya, ya bukan bukan sesuatu yang yang horor kampur ya. Harusnya mengurus jenazah sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat habis mengurus jenazah lega rasanya itu ya, karena di depan itu janji Allah bertumpuk-tumpuk di setiap langkah kita, keringat kita, setiap lipatan kain kafannya, setiap cucuran airnya yang kita simbahkan kepada jenazah itu harus menjadi kekuatan, semangat yang menggembirakan kita, karena di depan ada janji-janji itu. Alhamdulillah, saya asli Bandung ya, lahir di Bandung, di Kopo lama, kemudian baru pindah ke sini 10 tahun yang lalu. Ikut di barisan dakwah ini saya sejak 97 ya, tidak pernah putus sampai sekarang, alhamdulillah ya, dan tidak menyeberang juga ke partai yang lain, nggak pernah. Saya di sini saja bersama orang-orang yang beristiqomah di jalan ini, yang tentunya harus semakin saling menguatkan insya Allah. Saya berbicara tentang pemulasan jenazah, kalau saya akan share ya, mudah-mudahan terlihat. Muncul nggak ya? Screen share-nya? Muncul ya? Alhamdulillah. Ada Ustaz, muncul. Ada, iya. Itu
pelatihan pengurusan jenazah. Ini sudah lebih dari 400 masjid yang saya datangi untuk melakukan pelatihan dan edukasi ini. Karena di lapangan banyak hal yang ngurus jenazah itu hanya ikut-ikutan dulu. Dulu cuma ikut-ikutan saja, tapi tidak merujuk kepada bagaimana dalil-dalil yang sahih, bagaimana para pendapat ulama-ulama yang lurus yang menjelaskan berkaitan dengan pengurusan jenazah ini. Jadi sangat penting sekali gitu. Mungkin dulu juga saya cuma ikut-ikutan saja, tapi setelah kesini mencoba menggali dan tidak lebih dari 23 ya referensi yang sekarang sudah saya tuangkan dalam buku 102 halaman. Mudah-mudahan bisa segera terbit ini bukunya di usia yang 50 sebagai hadiah ulang tahun mencetak buku pengalaman saya selama 25 tahun mengurus jenazah dengan buku yang insya Allah ini sedang segera dicetak. Setelah 9 tahun kita ada dalam kandungan ibu kita. Ustadz Burhan berapa bulan ya? Bulan-bulan. Di kandungan. Ayo seperti Imam Syafi'i kayaknya ya. 18 bulan ya. Masya Allah. Nggak ada sesar dulu Pak ya. Masya Allah. Namun setelah 9 bulan itu akhirnya kita harus mengarungi sebuah perjalanan. Ya, ada yang sudah berjenggot putih juga ya, ada yang kumisan ya, yang meninggalnya yang sebelah mana, apa yang jenggotan dulu enggak ya, atau anak-anak dulu. Tapi ternyata kematian itu tidak memilih usia ya, tidak memilih tempat ya, dan sesungguhnya setiap orang harus memastikan dirinya bersiap-siap menjemput kematian. Insya Allah nanti saya cerita di bagian sakaratul maut bagaimana kisah-kisah saya menunggui orang-orang yang sakaratul maut di rumah sakit. Sering dipanggil ya ke rumah sakit atau di rumah-rumah untuk menunggu, bahkan pekan kemarin mah beberapa kali langsung video call ya. Jadi talkinnya pakai video call, melihat ini gimana Pak Ustadz hari ini sudah mau meninggal atau masih harus dibawa ke rumah sakit, coba saya lihat video call. Oh jangan, sudah tinggal aja di rumah. Itu tinggal ditalkin saja. Ini sudah mau meninggal, terlihat dari tiupan nafasnya. Ternyata setengah jam kemudian meninggal. Ya, baru tadi juga siang. Pak Ustadz ini gimana ibu saya? Coba lihat, sudah tidak bisa bicara, buka matanya. Ayo tunggu aja talkin. Ternyata setengah jam berikutnya meninggal. Jadi ada beberapa hal yang perlu nanti secara edukasi. Karena kadang-kadang kalau orang yang sudah sakit repot, kita tidak mengetahui, akhirnya dibawa ke rumah sakit malah jadi riweuh ya. Apalagi zaman COVID sekarang ya, akhirnya di COVID kan riweuh saja. Apalagi nanti saya cerita tentang bagaimana mengurus COVID. Saya saksi hidup begitu. Bagaimana mengurus COVID itu ternyata membuat lelehan air mata kita itu bersimbah ya. Karena ternyata ya banyak hal hak-hak yang tidak tertunaikan. Ya, tapi hakikat hidup kita ya sudah sama-sama mafhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tentu pertanyaannya, apakah hidup kita ini hari ini sudah menjadi bagian dari ibadah? Ya, adakah satu kesungguhan? Bahkan tadi dibacakan Ustaz Al-Burhan, am hasibtum an tadkhulul jannah ya. Walamma ya'lamul jahru minkum wa lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Padahal belum jelas bagi kalian siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan semangatnya. Subuh ke masjid, tilawah Qur'annya, sedekahnya, bersilaturahim kepada tetangganya, memberikan nilai manfaat kepada orang di setiap hari kita ya, kita berkeliling-keliling ya. Saya ngurus jenazah tidak hanya di Bandung saja Kang Pur ya, sampai ke Brebes, Tegal, Semarang, Jawa Tengah, Jakarta, Depok, ke Lampung, ke ya banyak lah ya, keliling-keliling ke Ciamis, ke Tasik ya. Ada yang pingin request diurus jenazah ya macam-macam ya. Ini semangat saja untuk bisa
memberikan hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita. Ya, setelah kita melalui perjalanan hidup ya dari alam ruh ya, kemudian kita menuju kepada alam rahim, dan kita tidak bisa memilih ibu kita siapa. Ya Allah sudah memilihkan yang terbaik untuk menguji kita semua terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita masuk di alam dunia ini seperti apa kita hari ini. Nah, ini menjadi PR kita tentunya. Sampailah salah satu masa, yaitu alam barzah yang sangat mengerikan. Kemarin baru saya menguburkan jenazah, saya urus sendiri. Saya memandikan, mengkafani, mimpin sholat, nyupir ambulan, menguburkan. Ini sering juga partai borongan ya, diborong sampai nyupir ambulan ya, sampai nguburkan malam-malam kemarin itu, Masya Allah. Ya, saya sudah posting di Facebook saya gitu kan, bagaimana kesendirian di malam hari di kuburan itu membungkam semua keindahan. Yang kemarin saya urus adalah seorang kaya raya yang baru saja 2 bulan membangun rumahnya seharga 3 miliar. Hanya 2 bulan saja dia menikmati indahnya malam-malam di kasur yang baru, rumah yang baru, kebun yang juga tamannya jukutnya belum tumbuh seluruhnya. Kemudian datanglah ajal menjemput dia, sekelebat saja Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Hanya 2 bulan saja menikmati rumah 3 miliar yang kemudian saya kuburkan malam-malam jam 9 malam di sebuah taman makam yang ya ukurannya 2 meter kali semeter ya. Itu standar ya, standarnya. Tapi kalau sekarang di Nagrog di beberapa pekuburan negeri itu ukurannya 2 meter kali 75 sekarang ya, karena katanya hemat tanah gitu ya. Tapi pas saya kuburin itu, kalau yang dikuburnya gendut Pak, susah. Aduh, Pak hibut ya antara yang nguburin sama yang dikubur gitu ya. Ini menjadi renungan bagi kita ya. Tiba-tiba sekelebat saja malaikat maut datang menjemput ruh itu ya. Jadi menjadi sebuah tiba-tiba saja penyesalan bertumpuk di dalam diri kita ya. Malam-malam itu akan menjadi saksi amal-amal kita. Baik, setelah tentunya perjalanan alam ruh, alam rahim, alam dunia, dan akhirnya nanti alam barzah ya. Dan kita perlu mewaspadai ya bahwa sesungguhnya hidup ini adalah ujian ya. Satu ayat yang mungkin sudah sering kita mendengarnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwa kehidupan kita ini diuji dengan kekayaan, dengan kesedihan, kesenangan, sakit, kekurangan harta, pekerjaan hilang di zaman COVID ini. Tapi nggak ada urusan dengan rezeki Allah, gitu kan? Rezeki Allah dengan COVID nggak ada hubungannya, ya. Yang pasti Allah menguji kita dengan semua ini, ya. Dan mudah-mudahan ujian ini kita lewati dengan selamat. Salah satunya adalah menunjukkan al-juhdu, sikap semangat, dan as-sabar, kesabaran. Karena dalam ayat itu dikatakan Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang memiliki al-juhdu, semangat, dan kesabaran dalam meniti kesemangat itu ya. Jadi tidak mungkin kita terus bersemangat tanpa sabar ya. Dan salah satu ujian yang sering datang kepada kita adalah sakit. Ya, sakit sebagai pintu kematian ya, sering dijadikan pintu kematian. Ini materi kita sampai jam berapa, Ustaz Burhan? Sampai jam 5 ya? Ya Ustaz, nanti disambung ada tanya jawab juga Ustaz. Oh iya. Karena ini paketnya paket super hemat ya. Super cepat. Biasanya teorinya saja biasanya 3 jam saya teorinya saja. Ya. Waduh, subhanallah. Teori 3 jam, praktek 3 jam, 6 jam biasanya. Kalau ini berarti paket unlimited ya, tidak unlimited, kuotanya terbatas ini. Kuota di 3 giga ya. Hemat Ustaz. Ya, paket hemat. Baik. Sakit yang seringkali dipahami sesuatu yang menyedihkan. Padahal kalau dalam pandangan agama ini, bahkan ada satu kitab yang menyebutkan indahnya 100
hikmah kematian, yaitu hikmah sakit ya. Jadi ada 100 hikmah sakit, yaitu ada satu buku yang sangat luar biasa. Bahwa sakit itu adalah antara ujian dan kabar gembira. Yang seharusnya ketika seorang muslim menghadapi sakit itu, bahwa dia memandang itu sakit itu sesuatu yang sebetulnya akan membawa dia kepada satu yang membahagiakannya. Karena tidaklah seseorang bersabar dalam sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan ampunan ya. Akan menggantinya dengan satu balasan yang terbaik ya, berupa al-ajr ya, pahala-pahala yang berlimpah ya, yang tentunya dengan kesabaran ya. Bahkan satu saat ada seorang yang sakit ditimpa kanker mulut. Bahkan Masya Allah, orang ini tidak pernah mengeluh dengan kanker mulutnya. Bahkan ketika ditanya apa yang membuat Anda semangat terus menghadapi, padahal dia itu makan minumnya hanya dengan air jus atau perasan makanan yang kemudian dimasukin sedotan, kemudian sedotnya dimasukin ke mulutnya sebelah sini, saking sakitnya. Masya Allah, atas kesabarannya dikatakan, kenapa? Apa yang kau inginkan? Dengan bahasa yang terbata-bata. Walaupun katanya, Allah memberikan sakit yang lebih dari ini. Ya, walaupun Allah memberikan apa yang lebih hebat daripada apa yang aku rasakan hari ini, tapi Allah menjanjikan ampunan pada diriku, maka itulah yang membuat aku tidak pernah mengeluh atas sakit ini. Masya Allah. Ya. Jadi sangat hebat. Karena kadang-kadang di antara kita yang mungkin dikasih sakit kepala sedikit saja itu ya, itu jadi kegembiraan sebetulnya. Jadi kegembiraan biar nggak liko gitu. Kegembiraan ada hujan sedikit ya, itu jadi alasan untuk tidak ke masjid, gitu kan? Ada sakit perut sedikit ya, menjadi alasan untuk tidak ke pengajian, gitu kan? Namun bagi orang-orang yang memiliki kesungguhan keimanan atas janji Allah, maka tidak ada sakit itu. Hatta sampai kalau dia memang betul-betul tidak bisa berjalan dan berdiri dari tempat tidurnya, itulah yang menjadi alasan dia tidak keluar untuk memberikan manfaat buat kehidupannya, gitu kan? Namun ternyata ya tadi banyak sekali sakit itu jadi alasan. Harusnya sakit itu menjadi satu nikmat, di salah satunya karena Allah menjanjikan ampunan-ampunan atas dosa-dosa kita. Bahwa sakit itu adalah menjadi penggugur dosa, ya, menjadi penggugur dosa, ya. Seperti Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa sakit yang terus-menerus, kepayahan, kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, tidak lain Allah akan menghapuskan dengan semua itu akan dosa-dosanya. Maka ini menjadi sebuah perhatian. Kalau dipilih, nah ini coba saya memilih dulu ya. Siapa saja mau menjawab, boleh ya. Kalau disuruh memilih, pingin sakit dulu baru meninggal atau langsung meninggal? Mau langsung meninggal aja, Pak Ustadz Nur Kamal mau langsung meninggal aja nggak sakit. Nah, katanya sakit mah suka nyusahin keluarga, gitu ya. Dan katanya kira-kira kebanyakan yang menjawab apa coba? Milih sakitnya langsung meninggal mendadak atau dikasih sakit dulu gitu? Ya. Milih yang mana ya? Kira-kira campur yang mana? Campur aja lah. Aduh, abot pertarosana Ustad. Yeah. Aduh. Mangga panginten Sanes bade ngawaler. Mau milih yang mana ya? Yang memilih. Kata Rasulullah SAW, apa katanya? Takutlah kamu kepada kematian mendadak. Takutlah kamu kepada kematian yang mendadak. Karena dengan kematian mendadak, kamu tidak tahu sedang taat atau sedang maksiat. Tapi ketika engkau diuji dengan sakit, bisa jadi engkau Allah jadikan itu hidayah, engkau kembali menyadari semuanya. Sehingga sakit itu menjadi sebuah jalan Allah melepaskan segala beban pundak dosa di dunia ini. Ya, nah ini menjadi catatan. Tapi bukan berarti kita mau sakit aja dulu sing lama gitu, jangan juga. Ya.
Jangan juga ya. Baik. Terus sekalian, ternyata di balik sakit juga ini ada nilai-nilai yang sangat besar, yaitu bagi orang yang menjenguk. Ya, yang menjenguk. Yang menjenguk, kalau mendatangi orang yang meninggal disebutnya apa? Takziah. Ya kan? Kalau mendatangi yang orang sedang syukuran namanya tahniah. Kalau mendatangi orang yang sakit, apa coba? Ada yang mau jawab, Pak Nur? Kalau yang mendatangi orang yang sakit namanya apa coba? Ya. Ya. Namanya apa? Iyadah. Iyadatul marid. Iyadatul marid itu kata ada ya'udu kembali. Jadi dulu zaman Rasul SAW ya, bahwa yang disebut dengan menjenguk itu adalah seseorang yang bolak-balik ke rumah saudaranya yang sakit dan memastikan saudaranya sembuh, begitu. Bukan hanya apa? Menengok sekedarnya saja pas di rumah sakit gitu kan, sambil bawa apa? Jeruk dan sebagainya. Padahal yang sakitnya nggak butuh jeruk. Ya. Ya, karena yang lebih membutuhkan itu orang yang menunggui. Orang yang jaga aja sebetulnya, ya kasihan yang jaga aja dikasih apa? Dikasih bekal juga ya. Nah, teman sekalian, ini ada sebuah hadis yang sangat luar biasa ya, bahwa ternyata menjenguk itu memiliki satu apa? Pahala yang luar biasa, keutamaan yang sangat besar, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Idza ada rajulu akhu muslima syafihi rafatil jannah hatta yazid fa idza jalasa muratul rahmah fa in kana gurwatan salalai sab'una alaf malak hatta yumsiya wa in kana masa'an salalai sab'una alaf malak hatta yusbih. Ya. Kalau ada seorang laki-laki muslim, saudara muslim datang menjenguk kepada saudaranya yang sedang sakit, maka dia seperti sedang berjalan di taman di masa petik buah-buahan di surga. Ya, sampai dia duduk di dekat orang yang sakit itu, maka ghamaratur rahmah akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika menjenguknya pagi hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sampai sore hari. Dan apabila menjenguknya sore hari, maka malaikat 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Ya, jadi ini kalau menjenguk teh harus apa? Harus ada semangat ya menjenguk itu. Jangan karena dalam prakteknya itu ada sebuah doa yang ini jarang sekali diketahui oleh kaum muslimin. Ya. Bahkan dipastikan 99% mungkin ya orang yang datang menjenguk tidak membaca sebuah doa yang dicontohkan oleh Rasul ketika menjenguk, di mana apabila orang ini berdoa dengan doa ini kepada orang yang sakit, misalkan sakit kanker, sakit apapun, maka kata Rasulullah dia tidak akan tertimpa sakit yang dialami oleh orang yang dijenguknya. Masya Allah ya. Ini diantara apa? Doanya apa? Yang perlu dihafal ya. Doanya alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Ufiya min zalikal bala kainan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah membebaskanku, menyelamatkanku dari apa yang menimpa dirimu dan memberikan keutamaan kepadaku dari kebanyakan manusia berupa fadilah-fadilah ya. Dan barang siapa yang berdoa dengan doa ini kata Rasulullah, ya maka Allah akan menjaganya dari apa? Dari malapetaka yang ditimpa kepada orang tersebut, ya. Jadi kita berdoa, tapi berdoanya jangan di dekat orang yang sakitnya, apalagi yang sakitnya teh ustaz gitu ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma kami, ustaznya masih ngamuk, naon kita doa. Gitu ya. Kecuali yang didoakannya nggak tahu dan nggak tahu. Ya, ini doa yang sangat manjur kata Rasulullah SAW ya. Banyak kutipan-kutipan hadis ini dengan dukungan dalil-dalil yang sahih. Jadi semangat ya untuk menengok, dan tentunya juga dengan doa-doa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini doanya banyak ya, saya tidak bahas lah
sudah bisa dilihat di Google, sudah banyak di buku-buku, toko buku ya, tinggal dihafal saja berbagai doa-doa tentang sakit ini ya. Dan Masya Allah ya, masalah sakit ini juga perlu menjadi perhatian karena harus was-was satu sisi karena bisa jadi sakit itu pintu kematian ya, pintu kematian. Tidak hanya COVID ya, COVID itu hanya satu dari sekian sebab kematian ya. Sampai sekarang yang mati COVID dari seluruh jumlah yang meninggal baru 2%. Jadi 2%. Di Cikadut saja yang saya datangi itu yang meninggal COVID dengan non-COVID atau meninggal dengan protokol COVID-nya itu masih 1:5 gitu ya. Bahkan 1:7, bahkan nggak tahu jumlahnya. Karena saya pribadi mendatangi rumah sakit, diminta mendampingi jamaah-jamaah yang sakit ini kadang-kadang ya pakai protokol COVID ya, sehingga ini sangat sangat mengkhawatirkan. Ya, bahkan beberapa kali saya diminta ke rumah sakit ini, Pak Ustadz dibawa jangan pulang, ininya belum keluar hasil swabnya, udah bawa pulang saja biar saya urus gitu ya. Udah saya urus. Ada teknik-teknik biar karena ya saya sendiri ngisi seminar di sebuah rumah sakit ternama dan saya berbicara di sana, berbicara tentang sisi agama dan sisi medis dengan dokter. Ternyata ya sebetulnya orang yang sakit COVID itu mati COVID ya sudah aman dari sisi virusnya gitu. Apalagi kalau sudah ditinggalkan 2 jam, kemudian diurus, dimandikan dengan seperti biasa, ya sebetulnya tidak ada halangan. Ini saya bicara seperti ini karena langsung berbicara dengan para tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit ternama di Kota Bandung ini. Ya. Oleh karena itu ya, bagaimana nanti menyikapi hal-hal seperti ini ya. Sampai saya kemarin bongkar kuburan karena ternyata negatif, hasilnya negatif. Saya bongkar lagi. Kenapa dibongkar? Dengan beberapa alasan. Alasannya semua sesuai dengan sunnah. 1, tidak dimandikan. 2, tidak dikafani. 3, tidak disolatkan. 4, ya. Kemudian yang 4-nya tidak dikubur di kuburan pemakaman Muslim. Karena yang Cikadut itu saya pahami itu kuburan kafir. Karena dikelilingi oleh makam-makam kafir dan tidak boleh seorang kafir dikubur di makam orang Muslim dan sebaliknya seorang Muslim tidak boleh dikuburkan di kuburan orang kafir. Makanya dibongkar lagi, dipindahin, dikafani lagi. Ya, jadi kalau perlu tahu, saya menyaksikan beberapa jenazah itu ya hanya digulung spray saja, ya, tidak dikafani, sama spray aja digulung, masukin plastik, dilakban, masukin kantung mayat, masukin peti, diangkat aja dikubur. Nah, ini saya saksinya ini satu rumah sakit ya, betapa sampai memilukan ya kalau ada keluarga kita sampai seperti itu, hak-haknya hilang ya. Baik, setelah kematian tentunya ada satu bahasan yang sangat penting kita bahas, yaitu sakaratul maut. Ya, hati-hati bukan dengan shin ya, tapi dengan sin ya. Ya, la ilaha illallah innalil mauti pakai sin, sakarat. Karena banyak orang yang salah karena pingin keren berdoanya dengan shin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Pakai sin, sakaratil maut, padahal harusnya dengan sin. Ya. Sin, sakaratil maut ya. Sakarat itu pakai sin, sakaro artinya mabuk ya, mabuk ya. Sakar itu mabuk. Jadi sakaratul maut berarti apa? Mabuknya kematian. Di mana seseorang sudah hilang akalnya. Dia tidak bisa, tidak sanggup menahan apa yang telah dijanjikan. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau kita melihat berbagai literatur yang berkaitan dengan sakaratul maut ini, jadi sebetulnya bagaimana seseorang itu indah buruknya dikubur itu, sesungguhnya kenapa sakaratul maut itu menimpa? Karena di sana Allah sudah menampakkan, Allah memperlihatkan apa yang menjadi baik buruknya bagi dia di kubur nanti itu. Sehingga dia tidak sanggup untuk menahan janji Allah itu. Sehingga terjadi yang disebut dengan sakaratul maut, mabuknya kematian. Di saat akalnya, badannya, seluruh apa yang dia milikinya tidak sanggup menahan
apa yang akan datang kepadanya berupa janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang sakratul maut, apalagi yang dikatakan dalam surah Al-Qiyamah itu kan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man roh. Ya, kala ingatlah idza apabila balagot sudah sampai ruh itu at-taraqi dua tulang ini. Di sebelah dua tulang ini katanya ketika ruh naza itu apa? Sedang naik di sana itu. Wakila dikatakan oleh Allah, man siapakah? Roh. Man ada saktah roh. Siapakah yang bisa roh menyembuhkan? Aina tabib. Ya, di mana dokter? Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, ayat ini ditujukan kepada ahlu asy-syakhsi alladzi yuhtadar. Ya, yaitu ketika ditanyakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, ahli seseorang yang dia akan didatangi oleh malakul maut itu, ya, sehingga man ada saktah roh itu menunjukkan katanya tidak ada satupun yang mampu menjawab siapa yang bisa menghilangkan, meringankan, ya, menghapuskan sakitnya kematian itu, ya. Saya menunggu jenazah di sebuah komplek, gitu kan. Dari jam 9, ya, saya baca Quran, ya, nungguin sampai menjelang tengah malam. Saya minta kakaknya, anaknya yang paling besar, tolong Kak, Pak, tungguin dulu, saya mau ke air, gitu kan. Dan Masya Allah, saya ke air, dan si anak yang paling besar itu nungguin orang tuanya yang apa? Yang sedang sakratul maut. Saya bilang, talkin dia, ya, jangan lepas. Begitu saya pulang keluar dari mana? Kamar mandi, ternyata si anak yang paling besarnya ini bukannya mentalkin, tapi apa? Tapi malah tidur di depan apa? Di depan orang tuanya yang sedang sakratul maut itu. Tapi saya meyakini bahwa Allah memang menidurkan anaknya itu. Kenapa hadirin? Kenapa ketika saya lihat dan saya belum membangunkan anaknya itu, saya melihat ternyata si orang itu meninggal dalam keadaan rahangnya patah. Ya, jadi rahang ininya patah masuk ke atas. Ininya gigi ini rahangnya masuk ke langit-langit ini, ya. Ini apa? Mengerikan sampai saya lepaskan dulu apa? Pas mau melepaskan si anaknya bangun, wah nangis. Udah jangan nangis, diam. Mau saya turunkan dulu rahangnya. Akhirnya saya lepaskan dulu rahangnya. Ya, saya urut kotak, turunin dulu rahangnya. Kemudian suruh panggil keluarganya. Ya, jadi gitu. Di Jalan Kopo, saya nungguin orang yang kanker payudara. Ya, kanker payudara dari asar sampai menjelang maghrib, saya talkin. Suaminya sudah tidak sanggup. Pak Hari, ke sini. Istri saya, Pak Hari. Saya datang ke sana. Ternyata istrinya sedang sakratul maut. Ini kelihatan, ya, ini pengalaman saya selama 25 tahun itu bagaimana orang yang sedang sakratul maut itu, ya, mengerang sakit itu ya terlihat sangat luar biasa. Dia mengerang itu bukan mengerang menahan sakit kanker payudaranya, tapi bagaimana apa? Kebingungan dia dalam menghadapi maut itu sendiri, ya, ngorok. Wah, Masya Allah, 2 jam saya tungguin, ya, sampai meninggal nih. Macam-macam lah, ya. Sebelum COVID juga saya dipanggil ke rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya panggil di Gedung Krista, ya, lantai 3. Itu seorang perempuan yang juga dari jam 6 pagi, ya, sudah kehilangan akalnya dengan berteriak-teriak, ya, berteriak-teriak. Saya bimbing, ya, kurang lebih hampir sejam lah, ya, akhirnya meninggal tuh. Banyak kisah-kisah ini yang buat sakratul maut itu sebuah perkara yang sangat hebat, dan banyak di antara kaum muslimin yang santai-santai saja hidupnya ini, seperti tidak akan datang malakul maut kepadanya yang membawa berita yang sangat dahsyat. Baik. Itu di antara yang menjadi peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita
hatta idza ja'ahumul maut qala rabbi irji'un la'ali a'malu shalihan fima tarak kala innaha kalimatun huwa qaluha wa min waraihim barzahun ila yaumil yub'atsun. Ya, sampai datang kematian kepada kalian, maka kalian berteriak qala rabbi irji'un, ya Allah balikin aku ke dunia, ya. Dan Allah menjawab, ya, innaha kalimatun huwa qaluha, itulah perkataan dulu kamu sering berkata seperti itu, ya. Namun semuanya sudah menyesal, tidak ada waktu lagi untuk beramal. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sakratul maut, yaitu lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Jangan terus-terusan, cukup 3 kali, kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, cukup 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kemudian tinggalkan. Ya. Jangan ribut dengan banyak berbicara. Biarkan si yang sakit itu fokus. Biasanya orang yang mau meninggal, salah satu tandanya ada keringat kecil di keningnya, berarti itu sedang sakratul maut. Atau sedang ngorok ya. Ngoroknya bukan seperti ngorok yang biasa ya, tapi ngoroknya khusus ya, ngoroknya ya. Ya, ngoroknya. Nah, itu apa yang mau meninggal ya. Udah. Atau orang yang sudah sangat payah kemudian niup-niup. Cuman gini nih. Nah, itu mau meninggal itu, ya. Jadi nanti ala Bapak di sini yang la ilaha illallah. Ya, itu yang sakit keras ya. Kalau tidak sakit keras niup-niup mungkin sedang ngagoes, capek ya gitu. Enggak usah ditautin. Baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada orang yang meninggal, yaitu memejamkan mata. Ya, tampak dalam hadis ya di layar, ya, bahwasanya ketika sahabat Nabi meninggal, kedua matanya terbuka, kemudian fa'agmadahu, kemudian Rasul menutupkan matanya, ya. Semua qala inna ruha idza qubida tabiyahul basar, al-basar. Artinya ruh apabila keluar, maka mata itu akan mengikuti apa? Ruh, ya. Jadi teman-teman, itu ada tekniknya. Kalau orang yang sudah berjam-jam meninggal, kemudian matanya masih terbuka, maka ditutup ya. Ditutup, ini ditahan dulu. Ditahan agak lama gitu. Dalam hadis yang lain Rasul sambil berdoa, Allahumma gfir, sebut namanya, Allahumma gfir. Misalkan Allahumma gfir Abas Salama warfa darajatahu fil mahdiyin wa nawwir qabruhu fihi, misalkan sambil ditahan matanya, itu matanya akan apa? Akan rapat tertutup ya. Itu bisa dengan beberapa teknik sebetulnya nanti. Baik, dipercepat ya. Kemudian jangan lupa mendoakan mayat. Nah, ini diantara doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya mungkin nanti akan saya share aja ya. Saya titip ke panitia biar nanti bisa dihafal doa-doa, terutama memejamkan mata. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika memejamkan mata mayat. Allahumma fil abi salamah wa fadarajatu fil mahdiyin wa akhlif fil ghabirin wa gfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa amsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nah, itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menutup. Nah, ini biasanya jenazah suka ditutup ya hadirin sama samping kebak bahasa Sunda mah ya. Ini kenapa ditutup ya? Ini sunnah Rasulullah SAW ya. Bahwasanya setiap jenazah yang sampai kematiannya langsung ditutup. Kemudian apa bajunya dibuka kecuali Rasul. Nanti ada bab khusus bahwa Rasulullah itu bajunya tidak dilepaskan. Ya sudah ditutup dengan kain tapi bajunya tidak dilepaskan. Tapi kalau semua jenazah yang meninggal tutup dengan kain, kemudian dijarid, kemudian dipelorotin bajunya, ya, dilepaskan bajunya. Ya. Next berikutnya, inilah apa yang akan kita alami. Baju bapak yang pakai batik, mana yang pakai batik? Yang pakai baju robani, Zoya, Elzata. Berbagai merek-merek baju yang mahal pun ujung-ujungnya cuma kain kafan. Bapak-bapak cuman berapa meter? 8 meter sajalah bapak-bapak ya. Itu yang murahnya
11.000 semeter. Kalau yang maharnya 12.500 per meter. Jadi Bapak tidak sampai 100.000 itu kain kafan teh yang 3 lembar itu menutupi tubuh kita. Ya, baju yang mahal-mahal itu ya hanya itulah yang akan kita bawa. Kendaraan kita Pajero mana? Fortuner, Honda Jazz, Grand Livina, dan semua kendaraan yang indah, ujungnya hanya satu, kendaraan kita yaitu keranda. Nanti saya akan bahas di satu sesi lain tentang asal-usul keranda yang perlu kita ketahui. Dan akhirnya kita akan dikubur di menginap pada masa yang sangat panjang, ya, dikubur kita nanti 2 kali 1. Yang ini menjadi sebuah tazkirah bagi kita semua. Akhirnya kita berada di penantian panjang di alam kubur, ya, dan ini sebuah kengerian yang sangat mendalam. Saya berikutnya adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada yang meninggal, ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, ya. Dan ini mungkin sebagian tadi hadirin yang ada di sini sudah pernah, ya, sudah pernah memandikan, ya, mengurus jenazah. Itu mungkin nanti kita akan sharing saja hal-hal yang pentingnya yang berkaitan dengan mengurus, ya. Tapi yang pertama tentunya dalam memandikan jenazah harus disiapkan dulu tempat memandikan. Ini tempat memandikan itu harus representatif, ya. Nah, kalau bisa seperti yang ada di tempat ini, ya, itu tempat memandikannya sangat bagus sekali, ya, sangat pas. Jadi kalau ada masjid yang punya lahan yang lebih luas lagi, dibuat seperti di Antapani itu ada sebuah masjid, ya, yang di pinggirnya itu tempat khusus memandikan jenazah, ya, didesain dengan bagus. Itu saya sangat-sangat salut lah kepada DKM-nya, ya, membuat tempat memandikan khusus jenazah. Jadi setiap ada yang meninggal dibawa ke sana, dimandikan di pulasara sana, ya, di kain kafani di ruangan itu, tidak harus diangkut keluar masuk ke rumah untuk di kafani itu langsung di tempat itu, ya, seperti di Madinah, ya, seperti itu, di sana dimandikan, di sana di kafani. Jadi tidak habis mandi diangkut ke sana gitu kan, baru diangkut lagi. Ini aduh kasihan, ya. Ini kalau memang ada fasilitas seperti itu. Kemudian tempat memandikan pun harus yang representatif, ya. Jangan sampai menyulitkan yang memandikan dan tidak nyaman bagi yang dimandikan, ya. Karena ada tempat memandikan ya terlalu tinggi sehingga yang memandikan kesulitan, dan yang dimandikannya juga mungkin merasa tidak nyaman gitu, ya, yang dimandikannya, ya. Aduh, cenah hareurieun kieu tempat tidur, tempat memandikan. Bulan aja saya memandikan orang Arab itu betul-betul seminggu saya ini hampir setiap hari saya ngurus jenazah. Kalau yang kemarin berturut-turut orang Arab karena pengen dimandikan oleh saya. Itu dari masjidnya tempat memandikannya kecil, yang dimandikannya gede. Masya Allah hadirin. Jadi si bantalan-bantalannya itu ambrok, ya, ambrok. Jadi jenazahnya nggak bisa diangkut lagi di gimana. Wah, sudah nyelap gitu, ya, nyelap di tempat memandikannya sampai bingung saya ini, ya. Apalagi jenazahnya gede sekali begitu, ya. Gede sekali. Ya ini ya kalau yang keturunan Arab yang saya alami selama ini, kalau nyurus jenazah, misalkan ngurus jenazah ke saya, Ustaz, ngurus. Nanti saya dengan teman saya bertiga atau berdua ngurus, nah mereka itu tidak ikutan. Dia sudah percaya saja kepada yang memandikan gitu. Tidak mau sampai masuk orang banyak. Ini nanti ada aturan-aturannya. Seperti apa sebetulnya memandikan itu? Ya, seperti anak perempuan ikut memandikan ayahnya, itu nggak boleh. Seorang anak laki-laki ikut memandikan ibunya itu dilarang. Dan ini banyak sekali di masyarakat yang belum tahu dalil-dalil berkaitan dengan hal ini. Kita sama laki-laki boleh. Kemudian kebutuhan memandikan air, ya, bagus yang mengalir, ya, ini gayung, kemudian ember, sabun, disarankan sabunnya sabun cair, ya. Kemudian siapin kapur barus yang ditumbuk dengan halus, ada sampo, gunting kuku, sisir, kaos tangan, masker, kalau ada celemek pakai celemek, ya. Ini harus, ini apalagi di masa Covid ini harus harus ekstra, ya, untuk untuk ini, untuk pengurusannya, ya.
Nanti di praktek ya di minggu depan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknik-teknik mengurus jenazah dengan berbagai keadaannya. Berapa kali memandikan itu hadirin? Memandikan itu adalah igsilnaha salasan au khamsan au aktsar min dzalik in ra'aytuna dzalika bima'in wa sidrin. Ya, yang pertama itu mandikanlah 3 kali atau 5 kali ya, atau lebih dari itu jika engkau mengira ya meyakini belum bersih, nah boleh ya. Nah, bagaimana praktek 3 kali, 5 kali itu dalam prakteknya ya? Apakah 3 basuhan, 5 basuhan? Nah, ini perlu penjelasan dalam kitab-kitab muktabar yang saya pelajari tentang proses 3 ini. Bimain dengan air, wasidrin. Jadi air dicampur dengan sidar, atau sekarang mah air dicampur dengan sabun, karena dulu tidak ada sabun. Jadi pohon bidara itu ada daunnya, pohon sidar yang dimasukkan ke air kemudian gosok-gosok ini itu keluar busa, ya, yang menggantikan apa? Sabun. Tapi sekarang sudah ada sabun, ya pakai sabun, ya, tidak usah lagi pakai sidar. Tapi tidak mengapa jika memandikan pakai air, pakai kembang itu boleh, ya, karena ternyata sabun tidak ada, apapun tidak ada, kapur baru tidak ada, maka membolehkan seperti Imam Malik memandikan dengan air yang dicampur dengan bunga daun di kotek-kotek biar wangi itu kalau tidak ada. Tapi kan kalau sekarang banyak warung, banyak supermarket ya, banyak kita bisa mengakses sabun ya, tidak mungkin lah, apalagi hal-hal yang ringan itu pasti sudah kita dapati ya. Kemudian lihat ada waj'alna fil akhirah ya, dan jadikanlah di akhirnya ya, di akhirnya di akhirnya dipakaikan kafuran au syai'an min kafur ya, sesuatu kapur barus ya, atau seumpama kapur barus jika dirasa dibutuhkan ya, dibutuhkan. Dan ini bukan hanya dibutuhkan saja, tapi memang menjadi salah satu bagian dari tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sertifikatnya. Baik. Nah ini contoh daun bidara ya. Dan praktek memandikan singkat saja. Nanti detailnya pas pelatihan nanti saya akan isi nanti di Tarki ya, atau nanti di sebuah tempat yang lebih bisa di-shoot lebih jelas prosesnya, karena saya harus pakai tempat memandikan, siapin kafannya dan segala sesuatunya ya. Ya, tempatkan ini dalam keadaan ditutup auratnya ya, auratnya harus tetap tertutup ya, apalagi kalau perempuan dari dada, dari ini sampai ke bawahnya ya tertutup, tidak terlihat oleh yang memandikan. Jadi setelah memandikan aurat harus selalu tertutup. Kemudian yang pertama kali dilakukan adalah istinja. Ya, istinja, membersihkan 2 lubang. Membersihkan 2 lubang. Istinja itu membersihkan 2 lubang, bukan mengeluarkan apa yang ada di dalam perut. Ya. Bukan artinya mengeluarkan apa yang ada di dalam perut, tapi membersihkan ya, membersihkan sisa kotoran yang ada di 2 lubang. Jadi praktek selama ini selalu memaksakan ya orang itu mengurut-urut atau menekan-nekan perut mayat untuk agar keluar, bahkan tidak sedikit yang memasukkan jarinya ke dubur mengeluarkan kotoran dari perut itu, nauzubillah. Itu tidak seperti itu ya. Nah, ini banyak prakteknya seperti itu, apalagi orang ini tidak tahu. Saya tanya, ini sakitnya apa? Ini Pak sudah seminggu di rumah sakit, kemudian hanya diinfus saja, itu pasti tidak ada kotoran itu ya, hanya tinggal dibersihkan saja ya. Jadi istinja itu bukan mengeluarkan isi perut, tapi membersihkan 2 lubang ya dari sisa-sisa kotorannya. Nah, itu yang menjadi catatan ya. Kemudian diwudukan dengan dalil bahwa mulailah memandikan jenazah dari sebelah kanan, wa mawadil wudu minha, dan mulailah dari anggota wudu. Ini para ulama ini saya baca dalam berbagai kitab bahwa kesepakatan mereka salah satunya adalah mewudukan di awal jenazah itu ya.
kawudui sholat, seperti wudhu mau sholat. Tapi nanti ada tinggal prakteknya. Bagaimana praktek wudhunya itu? Seperti apa ketika madmadoknya? Apa kumurnya atau intinsyaknya itu seperti apa prakteknya? Ini yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hal ini. Kemudian setelah wudhu, keramas. Ya, keramas dulu. Ya, setelah keramas dibilas dengan baik. Kemudian mulailah mencuci sebelah kanan, disiram sampai ke bawah, kemudian sebelah kiri mulailah sabun ya sebelah kanan ya sampai bersih sampai bawah, kemudian sebelah kirinya kemudian dibilas sampai bersih sehingga tidak menyisakan sabun di badan si mayat. Setelah beres bagian atasnya kemudian dimiringkan. Nah, itu nanti di acara prakteknya nanti saya kasih tahu praktek bagaimana memiringkan jenazah. Biar tidak harus, misalkan kita cuma memandikan 2 orang, bagaimana si jenazah itu bisa miring sendiri? Bukan bisa miring sendiri. Apa dimiringkan hanya dengan berdua tanpa harus capek-capek gitu. Itu ada tekniknya ya. Ada teknik bagaimana memiringkan jenazah itu ya. Kemudian dicuci punggungnya ya. Sampai bersih, tidak usah dibulak-balik, sekali saja memiringkan. Asal miringnya sempurna dan seluruh bagian belakangnya kita mencukupi untuk mencucinya dengan sabun, menyiramnya sampai bersih dari sabun, kemudian kita mengulangi lagi sekali lagi ya. Mengulangi sekali lagi, keramas lagi, dimandikan lagi sampai di akhirnya setelah bersih tadi seperti yang pertama dan kedua, sisa terakhir, kemudian membersihkan, menyiram dengan air yang dicampur kapur barus. Nah, yang dicampur kapur barus itu bukan hanya disiram, tapi diambil kapur barusnya yang putih yang makanya air di ember itu hanya 1/4 saja. Kemudian dimasukkan kapur barus, kemudian kapur barusnya diambil, kemudian digosokkan ke seluruh tubuh mayat dari rambut sampai belakang sampai atas ini sampai bawah. Baru setelah itu setelah nempel baru disiram sisa airnya. Ini untuk menjaga si jenazah biar kuat, tidak mudah tidak mudah bau. Setelah beres itu langsung dikeringkan tanpa disiram lagi dengan air, langsung dikeringkan. Setelah dikeringkan itu si jenazah dilumuri dengan minyak. Makanya banyak yang bapak-bapak atau yang pernah memandikan ini suka ada minyak fora ya. Kebetulan minyak fora biasanya suka dipakai untuk dicipratkan ke kain kafan, padahal bukan. Padahal dalam tuntunan para ulama ya sebetulnya seperti yang disampaikan juga dalam hadis Rasulullah SAW, ada hadisnya sahih bahwa si minyak itu bukan untuk diciprat-cipratkan ke kain kafan, tapi melumuri seluruh tubuhnya si jenazah itu dengan minyak itu. Makanya judul minyak itu minyak fora. Ya, ada nggak di sini digambar minyak fora? Coba. Nanti saya perlihatkan minggu depannya minyak fora yang itu untuk melumuri tubuh jenazah. Ya, setelah dilumuri, tutup lubang dubur dengan kain. Nah, itu dengan kapas, dengan kapas. Ini perlu teknik ya dan pelatihan khusus memasukkan kapas ke dubur agar nanti khawatir sisa-sisa darah atau apapun dari penyakitnya keluar. Biasanya kalau yang gagal ginjal atau penyakit-penyakit yang dari perut itu biasanya kalau sudah ditinggalkan semalam itu biasanya pagi-pagi itu keluar dari duburnya. Misalkan yang gagal ginjal itu dan baunya itu Masya Allah ya mendatangkan fitnah. Itu jadi mengurus jenazah itu harus hati-hati, sarapti ya. Sarapti tidak boleh sembarangan. Kemudian berikutnya adalah bagian akhir memandikan tadi ya, seluruh tubuh dioleskan minyak wangi ke seluruh tubuhnya biar wangi tentunya, dan betul-betul kita menyempurnakan proses ini dengan sangat baik ya. Kemudian mengkafani, siapkan kain kafan ukuran 1,5 meter lebarnya, jangan yang 90. Ini bisa beli di pasar baru
di gerbang utama, ambil jalan sebelah kanan, ujung, turun sedikit, pakai tangganya yang turun, kemudian sampai mentok, sebelum ujung belok kanan, itu ada khusus tukang kafan dan kapas ini, yang dia paling murah se-Bandung. Ini kapas kalau Bapak beli ke apotek atau ke tukang HP ini 50.000. Ya, sedangkan di sana cuma 25.000. Ini kapasnya bukan kapas sembarang kapas, tapi kapas yang digulungnya tinggal digulung, tinggal dibuka gini, sudah lebar, tinggal jenazah disimpan dan ditutup lagi, itu sudah sangat bagus ini kapasnya ya. Kemudian kapur barus ini bubuk cendana gunting dan disiapkan untuk jenazah. Kain kafan laki-laki ada 5. Coba ini saya ganti ini dengan proses. Ya. Ini kain kafan untuk laki-laki 3 lembar, disiapkan talinya 5 ya. Kalaupun cukup 3 nggak mengapa ya, tidak ada halangan ya. Kemudian 1, 2, 3 ya. Kemudian kapas, nah ini kapas ya, kapas sampai atas, kemudian ditaburi dengan bubuk cendana dengan kapur barus, kemudian baru disimpan jenazah. Ya, dan alhamdulillah ini jenazahnya tersenyum ya, husnul khotimah sepertinya ya, yang meninggalnya. Terlihat ya di ininya. Kemudian jenazah ditutup ya sampai akhirnya seperti ini ya. Baik. Berikutnya yang perempuan 5 lembar, 2 lembar penutup, 1 kain sarung, 1 baju kurung, dan 1 kerudung. Nanti ada sesi khusus saya menjelaskan ini dengan dalil-dalil. Ya, kenapa 5 lembar ini bukan hanya kebiasaan, tapi ada dalil, banyak-banyak dalil sekali yang bercerita tentang ini yang nanti akan saya share ya di kemudian. Seperti biasa siapkan tali, kemudian 2 lapis bawah, kemudian baju, kain sarung, kerudung, kemudian simpan kapas, ya, kemudian jenazah, pakaikan sarung, kemudian pakaikan kerudung, tutup dengan baju kurungnya, kemudian akhirnya, pertama ini pertama kain sarung. Nah ini ada jenazahnya sambil ketawa-ketawa gini ya. Yang kedua kerudung. Terakhir baru baju kurung, dan jadilah jenazah tinggal 2 lembar terakhir untuk menutupinya. Nah ini ya, Masya Allah ya. Halo, masih semangat ini? Masih semangat. Masih, Pak, masih. Ini takutnya pada tidur ini. Oh, Enggak masih. ya, masih, Insya Allah. Sedikit lagi, Lanjut. sedikit lagi menyolatkan. Lanjut. Ini menyolatkan mas saya lewat aja ya. Ini sudah, tapi nanti akan dibahas di minggu nanti ya, berkaitan dengan sholat, termasuk banyaknya kaum muslimin yang tidak tahu doa khusus bagi bayi atau anak laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Ini ternyata banyak yang tidak tahu doanya. Ternyata banyak yang doanya sama saja, Allahumma gfir lahu. Padahal kan anak yang belum balik, anak bayi belum berdosa, kenapa dimintakan ampunan ya? Padahal ada doa khusus yang nanti saya bahas di praktek ya nanti lebih dalam. Kemudian kedudukan imam ya, ini jika mayat laki-laki imam berdiri di sejadah dengan kepala, jika perempuan maka imam berdiri di tengah-tengah mayat. Nah ini yang menjadi catatan penting pada sore ini pun, yaitu menguburkan jenazah, hadirin. Ya. Ada yang perlu kita ketahui bahwa menguburkan itu ada 2. Ada syakun, ada lahdun. Ya, dalam hadis Bukhari dikatakan indana lahdun wa syakun, kata Rasul, di tengah-tengah kehidupan kita ada syakun dan lahdun. Amalil mukmin, adapun orang-orang yang beriman, kuburkanlah ya dalam keadaan yang disebut dengan lahdun. Sedangkan syaku itu ligoirina, selain untuk kita orang yang beriman. Nah, apakah lahad ini, hadirin? Nah, bisa dilihat. Ini lahad namanya. Ini yang kotak ini segini adalah yang kubur. Nah, yang kotak kecilnya ini adalah apa? Yang ini lahdun ini.
Jadi si mayit itu dimasukin ke lubang lahat. Ini yang disebut dengan lahat itu yang ini. Ini liang kuburnya, yang kecil ini disebut dengan apa? Liang lahatnya. Nah, jadi begini prosesnya ya. Bukan biasanya kita jenazah di sini di pinggir sini kemudian ditutup dengan papan atau dengan kayu atau dengan apa ya. Nah, harusnya ini dibuat lubang kecil yang disebut dengan lahat. Sedangkan ada lagi yaitu lubang syakun. Ini kuburannya sudah kotak begini, kemudian digali tengah-tengahnya ini. Si jenazah itu dimasukin dikubur di tengah-tengah sini. Ini dalam hadis dikatakan orang beriman tidak boleh dikuburkan di kuburan yang seperti ini syakun. Ini di Sumatera dan di Jawa banyak sekali syakun. Ya, syakun. Ini perlu perhatian juga. Jadi kalau kita menguburkan kepada tukang kuburnya minta apa? Lahad. Ya. Bahkan setelah saya bertahun-tahun keliling ke berbagai kuburan, itu ada satu kuburan yang paling nyunah. Ya, yang paling sunnah yang saya lihat pekuburan itu salah satunya adalah di San Diego Hill. San Diego Hill. Di Karawang. Itu ada pekuburannya untuk orang Buddha, untuk orang Cina ya, untuk orang Kristen dan ada untuk orang Islam. Itu punya Lipo Group. Itu Masya Allah ternyata cara membuat lubang kuburannya sangat bagus sekali. Sesuai dengan sunnah. Itu sampai kepikiran ke sana orang-orang Lipo itu. Ya, kuburannya satu lubangnya 25 juta sampai 125 juta. Untuk apa? Untuk orang Islam ya. Mangga itu ya. Yang mau dikubur di sana ya. Yang 25 juta itu yang di samping, yang di Cherryville dekat jalan itu 25 juta. Tapi kalau yang ke atasnya yang ada taman, batu-batuan, ada air mengalir itu di sana itu harganya sampai 75 juta, 125 juta. Tapi fasilitasnya sama saja, Pak Nur Kamal ya. Tidak ada AC, nggak ada. 25 juta itu nggak ada. Kalau hirup, Iya, Masya Allah ya. Apalagi kalau yang di depan dekat taman kolamnya Bunda Maria itu satu lubang 400 juta. Satu lubang 400 juta ya. Kalaupun memang ya di sana dikuburnya segitu harganya kemudian dibebaskan dari siksa kubur, kayaknya semua orang mau dikubur di sana. Tapi kan enggak ya. Disiksa mah disiksa. Bukan gara-gara dikubur di San Diego Hill ya. Mahal. Tidak ada fasilitasnya juga ya. Nah, ini penting. Termasuk setelah menguburkan hadirin tidak boleh pergi. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan, "Idza faraga minadafni waqafa ala ra'sil qabri." Rasul itu apabila sudah selesai menguburkan jenazah, beliau duduk dulu sebentar ya di kepala kuburan dan mendoakan orang yang baru dikuburnya itu dengan dua doa. Doa yang pertama itu adalah memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah at-tasbit. Allah mudah-mudahan Allah mensabitkan lidahnya dalam menjawab dua pertanyaan malakul kubur, kecuali orang-orang yang mati meninggal di hari atau di malam Jumat, maka waqahullahu min fitnatil qabri, akan Allah bebaskan dari fitnah kubur. Dan itu salah satu syarat dalam syarat adalah dilepaskannya dari pertanyaan malaikat kubur. Ini banyak dari bercerita ini. Itu mungkin Kang MC tadi siapa? Sampai sini ya bahasanya dulu secara singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk sementara. Jika ada beberapa 1-2 pertanyaan sampaikan, bisa difasilitasi oleh Purnomo, kami persilahkan. Kang Pur, ada? Ini Ustaz ada pertanyaan ini langsung aja anak bantu ya. Assalamualaikum. Ini dari peserta. Ustaz izin bertanya, bagaimana ketika kita mendapati orang tua kita meninggal di kamar mandi dan kita tidak mengetahui sakaratul mautnya? Kita dapati sudah tergeletak. Apakah kita dapat dikategorikan berdosa dan apa yang harus dilakukan sebagai anak selain mendoakannya? Jazakallah.
Baik. Ya, kematian itu kan rahasia Allah, ya. Ya, tidak semua orang yang bisa mendapati keluarganya ditunggui, ditalkinnya hingga kematiannya, ya. Dan tentunya tidak berdosa gara-gara kita tidak bisa mendapati orang tua kita yang meninggal misalkan tergeletak di kamar mandi. Ya kan kita sendiri tidak mungkin nemenin orang tua kita ke kamar mandi, ya. Dan itu banyak kasusnya. Kasusnya kemarin saya di Bougainville, ya, berturut-turut seminggu memandikan di sana. Itu meninggalnya sama-sama itu orang tua yang meninggalnya habis main sepeda, masuk rumah, duduk-duduk, minum air teh, tiba-tiba disangkanya tidur saja di tempat, di kursinya. Ternyata ketika dibangunkan sudah meninggal. Yang satu bahkan sedang di atas mobil, pulang dari kantornya, kemudian menggelepar-gelepar dan meninggal. Jadi ya kita sempurnakan saja apa yang menjadi haknya sebagai mayit. Mandikan dengan sempurna, kafani, sholatkan, dan banyak-banyak berdoa, dan ikat tali silaturahim kepada orang-orang yang telah berjasa kepada orang tua kita. Tali silaturahim kepada bapak, emang, kepada uwa, emang, dan orang-orang yang pernah berkaitan dengan orang tua kita. Bagian dari berbuat baik kepada mereka adalah menyambung silaturahim kepada orang-orang yang pernah berdekatan dengan orang tua kita. Tapi masih banyak pertanyaan. Ustaz Burhan ternyata, silakan. Izin bertanya, apa juga muslimah boleh ikut ke kuburan? Mohon penjelasannya kenapa jenazah ayah tidak bisa dimandikan oleh putrinya. Baik. Mohon. Yang pertama, wanita itu ya dilarang mengikuti jenazah. Ya. Jadi si perempuan itu tidak boleh berjalan di belakang jenazah. Ya biarkan saja jenazahnya duluan, nantilah nyusul kalau sudah dikuburkan baru datang, gitu kan. Itu jalan baiknya seperti itu, gitu kan. Yang kedua, kenapa seorang anak perempuan tidak boleh memandikan ayahnya? Nah, ini walaupun ayah kita mahram, ya, dan ayah kepada anaknya itu juga mahram, ini tetap ada batas-batas aurat. Bahkan ya batas aurat ini juga tidak menjadi sesuatu yang akhirnya bebas-bebas saja, ya. Itu dari pendalilan, ya, bahwa tetap dalam seorang tua pada anaknya ada auratnya. Yang ketiganya, ya selama ini juga kan anak tidak pernah memandikan bapaknya, ya. Banyak yang alasan, Pak Ustadz ikut ya memandikan untuk memandikan yang terakhir kali. Emang selama ini memandikan, teteh? Enggak, ya sudah tunggu di luar saja. Ya biarkan orang yang berhak. Ini dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis Bukhari. Dalam hadis yang sahih, ketika putrinya Zainab wafat, Rasul tidak memandikannya, tapi Rasul menyuruh Ummu Atiyah untuk memandikannya. Ini contoh dari Rasul, ya. Kecuali suami istri. Nah, kalau suami istri boleh memandikan. Ya, nanti Ustaz Burhan boleh memandikan istrinya, ya. Kang Hilman boleh memandikan istrinya. Atau istrinya sebaliknya. Maka sebelum nanti dimandikan, maka salinglah memandikan, ya, di dunia ini. Apalagi pertanyaannya ini, Apaan, Ustaz? keluar air mata, apakah mayat hukumnya kena air mata, ya? Keluar air mata. Ya. Ini banyak yang lucu, ya. Sebetulnya tidak ada dalilnya yang berkaitan dengan jenazah tidak boleh kena air mata. Kan? Meskipun dari satu pendalilan mungkin dalilnya berkaitan dengan Umar bin Khattab yang menangis ketika putranya Rasulullah SAW Ibrahim dikuburkan. Saat dikuburkan itu Umar bin Khattab menangis. Kemudian kata Rasulullah, hasbuk, cukup hai Umar, tahan air matamu, begitu. Ya, maksud tahan air matamu di sana itu Umar disuruh berhenti menangis oleh Rasul. Ya. Tapi malah dijadikan dalil bahwa jenazah itu tidak boleh terciprat air mata. Ini tidak, ya. Bahkan Rasulullah SAW beliau menangis dan sebaliknya
para sahabat ketika Rasul wafat pun mereka menangis dengan bersimbah air mata dan itu tidak menjadi halangan. Ya, jadi jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Jadi saya sendiri belum menemukan dalilnya bahwa jenazah tidak boleh kena cipratan air mata gitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu nanti ada penjelasan fikih juga ya. Nanti kalau waktunya cukup minggu depan saya jelaskan dari sisi fikihnya ya, di pendalilan fikihnya. Ustadz mohon, iya ya. Kalau ini ketika mentalkinkan kan menjelang meninggal wafat. Iya. Bagaimana kalau ya yang mau meninggalnya itu kan ngorok tadi seperti Ustaz, lama ngoroknya bahkan ya lebih dari seminggu katakanlah, terus saja ngorok, bagaimana menafkannya. Itu aja. Ya. Sebetulnya ketika seorang itu ngorok terus ya, misalkan ngoroknya nggak berhenti gitu ya, terus ngorok kan itu proses naza ya, perlahan tuh nazanya itu ada naza itu ya, ada yang seminggu, ada yang 2 hari, ada yang semenit 2 menit, itu di proses itu tetap ditalkin ya. Tapi kalau memakai dalil yang lain dari Ibnu Hibban, meskipun ada yang mendoifkannya, tapi sebagian juga mensohihkan, sehingga Syekh Utsaimin sendiri mengutip dalil ini dari Ibnu Hibban tentang Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang mau meninggal. Jadi membaca Yasin itu bukan kepada orang yang sudah meninggal. Karena dalilnya dari Ibnu Hibban, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang sedang mau meninggal. Jadi ini para sahabat mengamalkan dalil ini. Di mana para sahabat kalau ada saudaranya yang sakit lama sekali itu biasanya dibacakan Al-Qur'an. Ya, tapi sesekali juga diseringi dengan dengan talqin la ilaha illallah ya ilaha illallah ya. Itu pokoknya dalam ini dalam ruang-ruang itu jangan sampai ada orang yang ngobrol ke sana kemari gitu ya. Jadi yang didengar itu cuma Al-Qur'an atau kalimat la ilaha illallah, dan tinggalkan. Jangan sampai ada kata-kata lagi yang masuk ke dalam telinganya. Jadi orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang sedang koma itu telinganya masih berfungsi, Pak. Telinganya masih berfungsi. Jadi seluruh tubuhnya tidak berfungsi kecuali satu, yaitu fungsi inderanya itu adalah telinganya. Jadi telinganya masih mendengar. Maka kenapa ada syariat talqin itu, karena telinga masih mendengar. Jadi terus walaupun nggak ngorok ya ditalqin. Tapi bukan berarti orang yang ditalqin harus mengeluarkan kalimat la ilaha illallah, enggak juga. Ya, enggak juga. Jadi talqin itu fungsinya ya untuk menegaskan ingatannya dan hatinya bahwa akhir kalimat yang tetap dipegang itu la ilaha illallah, meskipun tidak mengeluarkan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Baik. Ustaz, satu lagi teman saya nih, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Tadi kan Pak Ustaz bilang yang mengenai COVID itu, Ustaz. Ya. Jadi yang COVID itu menguburkannya tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan seperti menguburkan binatang saja. Jadi itu yang mengikuti yang hidup itu dosa semua kalau itu, Ustaz. Makasih. Ya. Itu yang melakukannya ya jadi beban juga sebetulnya ya. Saya ketika datang ke sebuah rumah sakit, mana orang yang sakit tadi sore, yang malam habis isya, Pak Ustaz sudah dikuburkan jam 2. Bagaimana itu bisa begitu? Ya kami takut Pak Ustadz. Jadi kami tutup saja dengan spray, kami plastikin, diangkut aja dikubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini sebuah perkara yang sangat berat. Makanya dari atasnya memang sudah instruksi seperti itu, sehingga ya yang dosa ya di atas, Pak. Ya, amin. Orang-orang di atas, pengurus-pengurus dokter yang di atas yang menginstruksikan itu, yang mereka berdosa atas Amin, Ustaz. Amin. Kecuali ya, karena padahal dalam satu sisi di beberapa rumah sakit ya di Bandung ada yang tetap dimandikan, Pak, pakai APD lengkap, dimandikan seperti biasa. Tapi sebagian besar mah enggak gitu kenyataannya gitu ya. Sedih pokoknya ya. Ya mudah-mudahan kita mah bisa. Jadi Bapak sebetulnya bisa tanda tangan di rumah sakit mengambil jenazah itu bisa. Tangan ya bisa. Makanya kalau aparat ya, pejabat, anggota dewan itu bisa ngambil jenazah sendiri, Pak. Saya kan juga pernah
Pak Ustadz ini adik saya COVID, gimana? Ya sudah disiapkan di Ciawi kuburannya, Pak Ustadz siap ngurus ya, saya urus. Biasa aja ternyata gitu. Jadi ya. Boleh diambil, ya? Boleh diambil. Iya, sebetulnya boleh diambil, tinggal tanda tangan saja, Pak. Bahwa Sehingga Bapak tidak siap menanggung semua apa? Semua nanti yang terjadi. Ya. Itu. Misalkan kan si jenazah itu tidak akan mengeluarkan virusnya kecuali dengan batuk dan bersin. Kecuali pas si jenazah itu dimandikan kemudian bersin. Hati, Bapak kabur aja ya. Kabur aja. Betul. Jadi Ustaz, sebetulnya kalau orang yang sudah meninggal, virus COVID-nya sudah mati juga kan? Iya, 2 jam. 2 jam. Oh, ya. 2 jam. Tapi kenapa dibuat seperti sekarang ini, Ustaz? Itu ada itu kan tujuan itu dari WHO, Pak. Dari WHO. Madhab WHO. Ya, madhab WHO. Madhab WHO. Madhab WHO. Ya, tapi kalau kita sebagai orang Muslim kan tetap harus menjalankan sebagai syariat Muslim, Ustaz. Iya, itu jadi kita harus punya peran aja. Kita punya peran nggak ke keluarga kita untuk sampai mengurus jenazah itu dengan hak gitu ya. Tunggu 2 jam lebih aman gitu ya. Kubur biasa aja gitu ya. 2 jam ya. Kemudian ya kemarin seperti yang dari rumah sakit Al Ihsan ya, Balai Endah itu saya urus 2 jam. 2 jam kemudian mulutnya saya pakai kapas yang dicampur dengan bawang putih, saya simpan di mulutnya. Dibersihkan, dikeringkan badannya dengan handuk, pakai sanitizer, kemudian saya diamkan sejam, setelah itu saya bersihkan lagi, baru saya mandikan, biasa aja, ya, begitu. Ada ininya, teknik-tekniknya ya, insya Allah. Tanya lagi Ustaz, apakah jenazah setelah saya dimakamkan ada bacaan khusus karena pernah mengikuti di Jawa dan bacaan tahlil sampai doa jazakallah. Sebenarnya hadisnya habis kuburkan itu doanya cuma 2 yang sahih, yaitu memohonkan ampunan kepada Allah bagi jenazah dan at-tasbit agar Allah menguatkan lidahnya dalam menjawab malaikat. Itu 2 yang paling sahih dari semua doa-doa yang disarankan oleh Rasul ketika beres menguburkan, ya. Tapi jangan juga langsung pergi ya, diam dulu, doakan baru berangkat karena malaikat akan datang kepada jenazah untuk menyelesaikan urusannya. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Sudah, jazakallah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sudah kulukum mafhum ya dari semua materi ini. Alhamdulillah insyaallah di pertemuan singkat ini mudah-mudahan bisa mendapatkan hal banyak ya dari kaitannya. Ini tapi yang pentingnya justru ya nanti bagaimana sih dalam prakteknya itu yang nanti banyak diskusi yang berkaitan dengan prosesnya. Mungkin nanti saya harus di-shoot agak jauh, nanti pakai kamera lah insya Allah dalam prakteknya nanti. Ustadz kalau berkenan materinya bisa di-share, ya nanti di-share ya, di-share nanti ke panitia ya untuk materi. Dan kalau ada yang mau ikut bergabung dengan saya nanti boleh ya. Rekan Ustadz kalau ada yang memandikan saya ingin praktek ya nanti saya ajak ya, ajak untuk untuk praktek ya. Apalagi yang sekarang ini saya ke sana itu ya yang pecah khususnya ini nanti mungkin sudah seperti apa nanti di lapangan yang kita lihat. Hatur nuhun ya pada semuanya, pada Ustaz Burhan, pada Al-Purnomo dan semua ya yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita semua dan menjadikan ilmu ini memberikan manfaat yang besar buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.